kehadiran kedatangan orang dari luar kota, dari luar negeri malah ya, dari beda warga negara ini. Jauh-jauh datang sengaja ke sini teman-teman, invest waktu, biaya. Benar. Tapi kita. Makanya kita harus menyambutnya dengan luar biasa. Nah, jadi beliau ini ya, pasangan ini tuh ya teman-teman ya, ini tuh mencetak sejarah teman-teman. Belum pernah ada sebelumnya di Jawa Barat ya teman-teman yang double promosi. Itu nanti menjadi tolak ukur buat kita tiap tahunnya double promosi ya. Ya betul, amin. Pasangan ini tuh kompak banget ya. Saya ngeliatnya mereka itu pribadi yang rajin, gak takut sama kerja keras. Dan kalau misalnya pengen sesuatu tuh, kan kita biasanya pengen aja. Nah, kalau couple ini ya teman-teman ya, dia itu akan berusaha gimana cara dapet. Jadi nggak ngembeng doang, tapi do it. Nah, ya pokoknya ya. Nah, kita lihat profilnya ya. Oke. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab crabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus Maybach. I got a feeling it's a rap. ASAP. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitch's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Pagi semuanya. Nah, boleh duduk. Thank you banget kesempatannya hari ini Sarah sama Krisna boleh sharing. Halo teman-teman online. Oh, halo. Mana? Oh ini, halo. Teman-teman hari ini pengen sharing sesuatu gini. Nggak tahu kalau Krisna ya. Kalau Krisna mas rajin baca buku. Kalau Sarah ini orangnya nggak bervalue. Jadi nggak bisa. Jadi jangan harapin sesuatu yang kalau Glenn sharing, Edo sharing bagus banget gitu ya. Kayak Koriko nggak bisa, belum bisa. Cuman hari ini kami pengen sharing sesuatu yang memang benar-benar sesuai realita hidupnya kami gitu. Ya jadi best decision, keputusan terbaik apa sih yang kami ambil dalam hidup kami. Next. Teman-teman tahu nggak aku yang mana? Pasti tahu ya, yang paling jutek mukanya. Jadi teman-teman ini background aku tadi lahir di Bandung.
Lahir di Bandung, jadi aku gak bisa bahasa India, aku bisa bahasa Sunda. Nah, teman-teman, banyak orang kalau lihat aku suka bilang aku mukanya jutek. Padahal dari kecilnya, ini bukti ya gitu. Iya, jadi udah dari dulu cetakannya gitu. Tapi karena legacy aku jadi bisa mulai senyum sedikit gitu. Kalau ketemu orang lebih ramah. Ini mungkin karena mama aku pakaiin bedak Marx di dempul ini mukanya. Gitu, kayak gitu ya. Ini kamu tahu nggak siapa sebelahnya? Andreana Dea, kan nasabah kamu. Ya, itu teman SD aku. Oke, boleh next. Teman-teman, hari ini dapat salam dari anak aku. Salah. Katanya bilangin ke Om Tante selamat pagi. Ini anak kami namanya Abina, Farsha Krisna dipanggilnya Abi. Gitu. Next. Nah, hari ini aku pengen sama Krisna pengen sharing keputusan-keputusan terbaik yang kami ambil di dalam hidup kami. Jadi yang pertama, salah satunya adalah kami memilih Prudential itu sebagai health protection kami di tahun 2018. Gitu. Dengan punya agent terbaik namanya Revin dan Westi. Jadi kenapa sih aku bilang itu keputusan terbaik kami? Karena nggak nyangka setelah kami bikin proteksi kesehatan di tahun 2018, setelahnya banyak klaim. Jadi habis itu setahun setelahnya itu anak kami dirawat. Jadi semua di keluarga kami itu udah pernah dirawat teman-teman. Abi 2 kali, aku sekali, Krisna sekali tiba-tiba jatuh di kamar mandi kemarin pingsan. Baru aja kemarin mamah aku baru keluar dari rumah sakit. Dirawat di MMC Kuningan masuk hari Kamis, keluar hari Sabtu siang dengan total 48 juta saja. Cuman 2 malam loh teman-teman. Jadi nggak kebayang ya kalau waktu itu nggak memutuskan punya asuransi kesehatan, ya mungkin itu perlu pinjol kali ya, atau perlu keluarin dari tabungan dan lain-lain, banyak ngeganggu cash flow kami gitu. Jadi that's why itu salah satu keputusan terbaik kami. Next. Nah, keputusan terbaik kedua yang kami ambil dalam hidup kami adalah untuk komit serius jalanin Prudential di tahun 2021. Teman-teman, kan aku duluan ya yang join itu tahun 2019. Cuman karena nggak tahu bisnisnya kayak apa, nggak tahu sebagus apa bisnis Prudential, jadi nggak dijalanin dan ngerasakan ada gaji gitu ya, masih oke lah walaupun nggak gede gitu. Nah, jadi nggak dijalanin, tapi aku mulai serius ngejalanin itu waktu 2021. Kalau teman-teman lihat tadi di Sunday Punch, 2021 leader aku, Revin dan Wes itu ajakin goal setting. Nah, pas di goal setting itulah aku mulai berkomitmen gitu. Oke deh, gue coba jalanin Prudential itu secara benar-benar serius, nggak setengah-setengah, walaupun masih kerja waktu itu. Gue mau coba gitu Kak, karena dibukakan tuh sama Revin dan Westi tentang Prudential bisnisnya seperti apa. Prudential itu suatu kendaraan yang bisa bawa gol-gol kayak gitu. Nah, apa sih dampaknya gitu yang kami rasain Sarah dan Krisna ketika kami memutuskan memilih Prudential itu sebagai memutuskan komitmen di tahun 2021 mau jalanin serius. Teman-teman, kemarin ini Januari kami berdua masukin anak kami sekolah. Itu di sekolah yang bukan paling bagus di Jakarta, bukan kayak JIS, BIS, bukan. Ini masih dekat rumah, tuh, tapi dengan kurikulum Cambridge. Itu kami baru bayar 150 juta. Gitu. Untuk anak kelas 1 SD. Itu ya. Dan nggak cuma itu baru bayar setahun, masih ada 6 tahun berikutnya ya. Jadi bukan setahun habis itu. Nah, nggak kebayang kalau waktu itu 2021 kami nggak serius, mungkin cita-cita kami untuk kasih Abi circle yang bagus, punya itu kan masukin, kenapa sih kami ngotot mau masukin Abi di sekolah yang bagus? Karena itu akan jadi circle-nya dia. Itu akan jadi teman-temannya dia. Aku pernah baca artikel dikirimin sama Westi gimana caranya kita buat naik dari anak basement, naik ke atas, itu dengan cara ganti circle kita. Aku nggak mau Abi jadi anak basement, kayak papa mamanya yang terus ada di bawah. Gitu. Tapi aku
dan Krisna mau kita susah payah buat Abi punya circle yang lebih bagus. Abi bukan anak basement lagi gitu. Jadi perlu sekolahin dia mau nggak mau di sekolah yang lebih bagus. Dan dibanding papa mamanya. Dan itu kemarin kami bayar 150 juta. Nggak kebayang kalau waktu 2021 kami nggak serius jalanin Prudential, belum bisa. Gitu. Tapi karena kami jalanin 2021 punya income lebih, income tambahan dari Prudential, tabungan kami semakin tambah, jadi kami punya duit buat masukin sekolahnya Abi. Terus satu lagi, anak kami itu pas jadi TKB ya, kalau di sekolahnya bilangnya preparatory itu, dia bilang ke Miss-nya kayak gini, Miss, I think I'm blind because I cannot see anything. Dia bilang gitu ke gurunya, Miss kayaknya gue buta deh, soalnya gue nggak bisa lihat apa-apa di depan. Gitu. Terus Miss-nya bilang, kayak gini ya Mam, bla 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 gitu. Terus tapi aku udah ngeh nih, ini anak kalau ngelihat itu udah mulai gini gitu. Ngelihat di jalan tuh nggak bisa. Nah aku tahu ini anak pasti minus gitu. Bawalah kita ke Jakarta Eye Center. Pas dicek, minusnya berapa teman-teman? 5. Itu anak TKB. Aku sampai udah nangis nggak bisa, apa-apa nggak bisa, cuman shock doang. Serius, aku bilang. Terus dia kasih kita, kasih Abi itu kayak install gitu buat memperlebar pupilnya supaya yang exactnya itu kan nanti ketahuan. Aku kayak berharap semoga nggak 5 gitu ya. Tapi ternyata benar segitu. Dan itu gede banget, nggak bisa nggak pakai kacamata. Aku bilang ke dokternya, Dok, boleh nggak sih nggak pakai kacamata? Dokternya bilang gini, Ibu ada minus nggak? Saya minus 1 sih. Gitu. Ibu bayangin ya, anak Ibu 5 kali dari Ibu. Aku baru, oh iya. Aku aja 1 kalau malam nyetir nggak kelihatan. Gimana si Abi? Gitu. Jadi mau nggak mau dia pakai kacamata. Dan 3 bulan setelahnya kita cek lagi, itu minusnya jadi 525. Within 3 months. Jadi kenaikannya itu cepat banget untuk matanya si Abi, tipe-tipe matanya dia. Nah akhirnya kita dikasih tahu sama Ko Andre kasih kita referensi untuk ke Singapura gitu, bahwa aku udah ke JSC, kalau di Jakarta di JSC ada KMN gitu ya, dokter rumah sakit mata yang lumayan bagus. Dua-duanya nggak ada yang, aku sampai tanya, Dok ini ada pengobatan apa sih gitu selain pakai kacamata? Oh enggak, minum aja jus wortel, brokoli katanya kayak gitu. Nah jadi nggak ada signifikan ini metode yang untuk nurunin minusnya gitu, nggak ada. Jadi Ko Andre kasih kita advice untuk ke Singapura. Teman-teman sekali ke Singapura itu kita dokternya aja itu 5 juta sampai 6 juta. Belum tiket pesawat, belum hotel. Kita hotelnya bukan di Marina Bay kok. Di Marina Bay itu juga kita tahu diri ya. Kita tinggal hotelnya itu hotel yang kamarnya juga tempat tidur benar-benar pas-pasan, itu aja 2 juta. Gitu. Emang karena buat pengobatan dia. Jadi kita sekali ke sana itu kurang lebih bisa sampai 20 juta. Dan itu rutin 6 bulan sekali. Jadi waktu pertama kali kita pergi, terus dia suruh balik itu 1 bulannya, aku bilang, Dok nggak bisa ya 3 bulan gitu, nggak bisa karena pertama kali harus balik, dia harus ngecek. Tuh. Kebayang teman-teman kalau nggak jalanin Prudential waktu 2021, duit dari mana? Buat bawain Abi pengobatan sampai ke Singapura. Minum jus wortel terus, teman-teman dia minum jus wortel terus, mamaku orang konservatif, orang jadul, tiap hari dikasih jus wortel tangannya kuning. Serius, tangannya kuning sampai dokter. Jadi kebanyakan beta karoten gitu, nggak boleh gitu kan. Nah dimarahin sama dokter. Jadi itu sebenarnya kan wortel, brokoli itu hanya bantu kan gitu. Akhirnya kita sekarang pakai metode tetes mata. Gitu. Lumayan, maksudnya oke, waktu kemarin kita cek lagi minusnya tetap stay. Karena si Abi dibilangin sama dokternya, lu kalau nggak pakai treatment ini umur 30 lu buta. Digituin. Karena tipe matanya dia yang naiknya cepat banget. Gitu. Kalau nggak punya, waktu 2021 nggak jalanin Prudential, jujur kami nggak bisa ada option untuk bawa Abi ke sana. Tapi karena kami jalanin Prudential, serius waktu itu, kita punya duit tabungan, punya income yang lebih, jadi kita boleh kasih perawatan yang terbaik buat si Abi. Gitu teman-teman. Boleh tepuk tangan? Next. Nah, yang keputusan selanjutnya adalah ketika 2023 kami berdua memutuskan full time untuk jalanin bisnis ini. Gitu. Bukan untuk Sarah sendiri, apalagi Krisna. Kalau untuk aku itu bukan keputusan yang mudah, karena 12 tahun aku kerja makan gaji. Walaupun gajinya nggak seberapa, tapi tiap bulan pasti ditransfer,
gitu. Cukup nggak cukup, aku ada rasa aman gitu. Nah, aku ingat banget Edo waktu kita NLC, dia duduk semeja, dia bilang gini, Sar, lu nggak mau full time? Dia bilang gitu. Gua mah ngomong ke lu, gua nggak ada kepentingan, dia bilang gitu. Lu full time juga di gua nggak dapat apa-apa kok, dia bilang gitu. Waktu itu aku bilang gini, kenapa? Waktu itu aku bilang gini, tapi ya Dok, gua mah kerjanya ketemu orang loh. Gitu, gue makin banyak ketemu orang, misalnya gue ke outlet kan kerjanya ke outlet ketemu orang, kayaknya mah masih bisa kok gitu. Aku bilang kayak gitu sama dia waktu itu. Tapi ternyata teman-teman senyaman apapun kerjaan, tadi lihat di Sundance kerjaan aku emang party terus, tapi party juga kita dikasih omset, omsetnya gila-gilaan gitu. Jadi aku nggak bisa jalanin 2 perahu 1 kaki, itu nggak bisa. Walaupun seenak apapun kerjaannya, sefleksibel apapun kerjaannya. Malah terakhir itu dikasih tab, kita tuh tabnya bisa ada GPS-nya nge-tracker kita ada di mana. Aduh gila itu aku pressure banget itu. Jadi agak sulit waktu itu udah seenak apapun. Nah, waktu memutuskan untuk resign, sekali lagi buat aku tuh nggak mudah. Karena gimana ya habit tiap hari kita udah kerja, tiba-tiba jadi nggak kerja gitu. Nah, terus marketnya dari mana? Bingung kan, tiap hari aku ketemu orang banyak. Nah, kalau udah full time, marketnya dari mana? Gitu. Nah, ternyata itu cuma ada di asumsi dan pikiran aku aja. Banyak opportunity yang lebih besar ketika aku full time. Pertama, aku jadi dari sisi waktu, aku bisa punya waktu lebih banyak ketemu calon nasabah atau join field work sama partner aku lebih pagi gitu. Biasanya aku kan dari jam 8.30 sampai jam 12 siang di kantor. Kalau ada nasabah aku misalkan Nindi, join field worknya Nindi di Jogja, minta nasabah jam 9, aku nggak bisa. Gitu, karena aku bilang nanti ya Nin, jadi menolak kesempatan kan. Nanti ya Nin jam 1 atau jam 2 gue baru bisa. Itu pun kalau nggak ada meeting atau misalkan harus visit gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ada calon nasabah ngajakin jam 8 pagi, aku langsung gas. Bisa, aku bilang gitu. Nah, terus aku bisa punya waktu juga untuk antar anak aku ke sekolah. Buat aku itu sesuatu yang priceless karena aku nggak pernah waktu kerja antar anak aku. Gitu. Nggak bisa jemput dia gitu. Aku pernah di satu waktu waktu lagi jalan, aku kerja di daerah SCBD, di rumahku tuh lumayan lah ya kalau macet. Itu aku lihat ada berita penculikan anak. Waktu itu anak aku 2 tahun, aku langsung putar balik pulang lagi. Mau jemput anak aku, make sure dia nggak kenapa-napa. Gitu. Ke bos aku perlu alasan, Pak sorry ya saya tiba-tiba ada sakit perut, tiba-tiba saya ada ini gitu. Jadi perlu bikin excuse terus-terusan kan nggak enak ya kayak gitu. Gitu. Jadi aku sekarang punya ketenangan, aku bisa atur waktu mau jemput dia, aku bisa antar dia gitu. Terus aku bisa punya komunitas dan circle yang baru gitu. Aku bisa punya komunitas mams yang sebelumnya aku nggak pernah ada. Si Sarah mah nggak pernah nongkrong sama mams, orang habis ngantor langsung pergi gitu, nggak bisa tahu ya update sekolahan segala macam. Tapi sekarang aku bisa nongkrong, bisa bonding gitu, punya circle baru sama mams. Aku dan Krisna bisa kita bikin circle baru, kita main golf, belajar golf, kita bisa create circle baru. Krisna daftar tenis, kita bisa punya circle baru kayak gitu. Yang sebelumnya kalau kita kerja nggak bisa, gitu teman-teman. Lalu yang kedua yang kami rasakan adalah kami punya kesempatan lebih besar, karena waktu lebih banyak tadi ya, lebih besar ketemu orang dan lebih banyak kesempatan terbuka, gitu. Ketemu orangnya itu kan lebih banyak ya, contohnya yang aku ngumpul sama mams itu aku ngerekrut 2 orang dari si mams. Kalau aku nggak full time dan nggak nongkrong sama dia, aku nggak bisa bonding kan, nggak bisa jadi partner aku sekarang. Salah satunya itu baru join 1 bulan dan udah closing 120 juta API submit. Kalau aku nggak nongkrong, nggak full time, nggak bakal terjadi kejadian seperti ini. Gitu. Terus yang terakhir adalah kami berdua jadi bisa lebih fokus gitu, fokus jalanin prudensialnya karena nggak ada pecah konsen gitu. Kalau sebelumnya Krisna tuh parah banget, dia bisa 3 hari nggak tidur dulu karena IT project manager itu kerjanya kalau ada masalah ya, dia kerjanya itu ketika orang lagi tidur gitu, baru ngutak-ngatik si internetnya kan gitu ya. Nah jadi dia bisa 3 hari nggak tidur, jam 8 pagi bosnya masih nggak tahu diri telepon dia lagi, padahal dia belum tidur itu. Gitu. Sama aku juga omset itu suka bilang ke Revin sama Westi ya, tiap terima omset mingguan itu aku omset di kantor itu dulu
per sales tuh 4 miliar. 4 miliar itu lihat-lihat season ya gitu. Dan itu setiap tahun naik. 4 miliar aku tuh puji Tuhan selalu achieve gitu, selalu achieve. Nah, iya. Selalu achieve. Aku suka bilang, gila ya Wes, andaikan ini API Prudential gimana nih 4 miliar enak banget gitu. Cuman itu gedebak-gedebuknya luar biasa. Gitu kalau enggak setiap meeting pagi hari Senin tuh diomelin kan. Kalau kita nggak achieve target, ditanya gini, lo kerja nggak? Dalam hati aku emang nggak kerja gue mah. Orang gue kerjain Prudential gitu. Nah kayak gitu, jadi aku tuh beban gitu waktu jalanin dua-duanya. Karena harus ngurusin yang kantor juga, harus ke Prudentialnya. Karena aku udah 99% hatinya udah di Prudential, even 100% lah. Udah nggak ada di kantor lagi. Dari ini, dari rasa nggak tahu malu juga aku nggak enak kan, masih terima gaji di sana tapi nggak kerja gitu. Nah akhirnya resign waktu itu, jadi aku ngerasa sama Krisna kita tuh jadi lebih fokus jalanin Prudentialnya 100% gitu. Boleh tepuk tangan. Nah teman-teman, boleh next. Jadi ada satu quote yang kita berdua suka banget. Jadi ini aku bacain ya. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu akan berubah menjadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana itu akan berubah menjadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen itu akan berubah menjadi kenyataan. Ini terbukti dalam hidupnya kami. Boleh next? Ada saksinya di sini, Revi dan Westi waktu 2021 yang aku ogah-ogahan tapi nggak enak, mereka ajakin aku Zoom buat goal setting. Revin bilang, tulis aja Sarah goal lu lewat Prudential lu mau dapat apa? Goal-goal dalam hidup lu gitu. Ditulis ya. Aku bilang beli rumah 10 miliar gitu. Namanya juga goal ya, mimpi. Didesain pakai lifetime design kesukaan aku. Jalan-jalan ini ke New Zealand lah, UK lah. Terus tiap bulan ada income 30 juta per bulan. Beli mobil Rubicon ya, mobil keimpian aku. Bikin usaha retail minuman, karena aku backgroundnya dari minuman beralkohol, aku pengen banget punya retail gitu ya. Minol. Nggak berani bilang belakangnya. Minuman pokoknya ya. Beli berlian, sekolahin Abi. Yang tinggi itu sampai ke London gitu. Nah, waktu itu si Revi sama Westi kan bilang, bisa Sarah, yang penting lu ikutin caranya gua. Nah aku berkomitmen ikutin dia. Teman-teman, boleh next. Beberapa goal kami achieve. Punya income 30 juta per bulan. Ini dari Sarah aja ya, belum yang Krisna, ini udah 39-an. Achieve ya, dicentang. Terus, next. Pengen punya Mino. Terjadi teman-teman, di tahun ini kita bangun toko dari uang Prudential. Jadi Sarah cita-citanya pengen punya usaha retail, ini lagi progres, lagi bangun gitu. Jadi ini terjadi beberapa yang aku sama Krisna tulis itu terjadi. Jadi mimpi itu bukan sembarang mimpi itu bisa terjadi asal kita komitmen jalaninnya. Gitu. Jadi keputusan kami memilih Prudential sebagai nasabah ataupun sebagai bisnis partner itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya kami. Gitu. Sekian. Terima kasih ke teman-teman. Krisna, kan ini hari ini tentang best decision ya. Nah, boleh nggak sih ceritanya gimana sih lu bisa ngambil best decision, bisa ada di Prudential sampai hari ini? Pasti gue tahu itu nggak gampang, Krisna. Nah, tadi kan ceritanya Sarah. Gue pengen lihat dari point of view-nya lu nih. Coba, Oke, silakan. thank you, Revin. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, ada semangat ya hari ini. Ini kurang semangatnya nih. Oke, tadi kata Revin, kenapa akhirnya mutusin untuk memilih Prudential sebagai kendaraan bisnis aku terutama ya. Oke, teman-teman, awalnya memang mungkin di 2000 sebenarnya dari 2019 itu udah tahu Sarah punya aktivitas lain, ya walaupun kadang dijalanin kadang enggak gitu ya. Dia bantuin ketika kita udah punya polis, terus dia bantuin teman-teman kantornya untuk punya polis juga masuk ke Revin Westi. Nah itu kita tahu, aku tahu, cuman nggak gitu ngeh tentang
bisnis prudensial itu seperti apa, karena memang Sarah juga nggak pernah cerita dari 2019 sampai dia goal setting juga sebenarnya aku nggak tahu teman-teman. Dengan Revin Westi ketemu di mana, by Zoom apa segala macam tuh memang aku tuh nggak pernah ikut, nggak pernah tahu juga. Tapi pas kalau nggak salah di bulan Maret yaitu Sarah udah serius pengen mau promosi AAD. Jadi ya udah butuh partner 4 orang gitu ya. Nah akhirnya ya udahlah aku salah satunya masuk awalnya sebagai ya udahlah cuman sebagai persyaratan NAA doang. Ada aku teman kantor teman kantor masuk, akhirnya masuk di akunnya aku gitu. Cuman setelah itu kalau hari Senin tuh pasti nggak bisa ikut trainingnya gitu ya. Pas hari Sabtu kebetulan memang pas bisa ikut, jadi Sarah ikut training, aku duduk di sebelahnya dengerin. Akhirnya tertarik waktu itu, pada saat itu kalau nggak salah si Lady Diana yang sharing, yang ngasih empowering di Legacy. Nah itu jadi kayak nggak tahu kenapa jadi kayak wah ini kayaknya bisnisnya bagus gitu. Akhirnya mulai tuh dengerin, mulai serius walaupun nggak langsung ikut, tapi ya setiap Sabtu tuh ada di sebelahnya Sarah dengerin gitu ya. Akhirnya tertarik untuk jalanin Prudential. Nah akhirnya kenapa di April 2022 itu akhirnya mutusin untuk resign, karena mungkin sebelumnya Sarah udah pernah ngomong, Sarah tadi udah ngomong kerjaannya memang hektik banget, jadi bisa sampai 2 atau 3 hari itu nggak tidur teman-teman. Jadi di IT itu kita kalau untuk perbaikan itu tuh nggak bisa di jam-jam office hour. Jadi pasti dari jam 12 malam karena memang trafficnya rendah. Jadi dari jam 12 malam tuh sampai jadwal jam 5, jam 6 pagi itu harusnya selesai. Nah, cuman kadang nggak semuanya mulus. Bisa kalau ada kendala itu berarti sampai jam 12 siang tuh nggak tidur. Sampai jam 12 siang nggak tidur karena harus nyari root cause-nya. Jadi masalahnya kenapa, terus problemnya di mana, udah gitu solusinya apa. Nah itu jadi ketika jam 5 pagi tuh nggak tidur tuh udah mulai jam 6 pagi tuh udah ngubung-ngubungin orang tuh yang berkaitan untuk dikumpulin meeting, nyari ini permasalahannya apa dan solusinya apa. Itu bisa sampai jam 12. Kadang orang kan mungkin jam 6 nggak bangun. Nah kita nunggu dulu tuh sampai jam 9, jam 10 orang udah mulai ada di kantor, mulai kita kontek-kontekin. Akhirnya meeting bisa jam 12, jam 1 siang baru mulai tenang, mulai agak santai. Terus habis itu sore itu meeting lagi, jam 3, jam 4 tuh meeting lagi. Jadi ya hampir nggak tidur lah ya, tidur ayam gitu dari jam 1 sampai jam 2, jam 3 gitu tidur. Nah sore tuh mulai tuh meeting lagi, habis itu mulai persiapan lagi, lakukan perbaikan lagi, mulai dari jam 12 malam, karena kita kerjain jam 12, dari jam 9 tuh mulai persiapan, jam 9, jam 10 mulai persiapan, hubungin orang yang terkait, segala macam. Akhirnya mulai jam 12 sampai, nah itu kenapa bisa sampai 3 hari? Nah hari keduanya bermasalah lagi teman-teman. Jadi bisa sampai jam 12 siang lagi, ngulang lagi tuh kendalanya apa gitu. Akhirnya bisa sampai 3 hari nggak tidur. Ada yang mulus, ada sampai jam 6 tuh kita bisa selesai tidur gitu teman-teman. Jadi mikir kalau kayak gini terus ya emosi otomatis berantakan ya. Hubungan dengan anak juga akhirnya berantakan. Siang mau ngajak main, kita udah stres mikirin kerjaan, akhirnya diomelin. Anak dimarahin, jadinya nggak bisa punya waktu untuk main sama Abi, udah gitu. Ya akhirnya sampai puncaknya itu ya waktu itu ribut sama Abi, ya dia ngajak main ribut, pas itu lagi teleponan sama bos, dan nyokapnya juga jadinya ke ini, jadi akhirnya bisa ini cekcok dengan nyokapnya Sarah. Nah ini aku pikir wah ini kayaknya nggak bener nih kalau begini terus nih. Akhirnya mikir ya udah bisnis lu juga udah mulai kita jalanin serius. Akhirnya di April 2022 mutusin untuk itu keputusan terbaik
aku pada saat itu untuk resign dari kantor dan kita jalanin serius Prudential gitu. Itu sih. Wow. Vin. Bagus ya teman-teman ceritanya. Jadi memang setiap orang tuh pasti punya masalahnya masing-masing ya teman-teman. Cuman mereka memutuskan untuk mau keluar dari masalahnya. Mereka akhirnya ambil keputusan, boleh sampai hari ini akhirnya mereka berdiri ada di Prudential teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Teman-teman online, tadi Koriko bertanya katanya, kan waktu training tuh Krisna di sampingnya curi-curi dengar tuh ya teman-teman ya. Nah apa sih yang bikin akhirnya Krisna tuh merasa menarik nih bisnis Prudential, seksi nih bisnis Prudential. Boleh nggak ceritain Krisna? Oke, thank you. Nah, pada saat itu aku kayaknya lupa-lupa ingat. Cuman ada satu yang bikin aku tuh tertarik. Pada saat itu si Lady Diana mungkin bilang bisnis bisa diwariskan. Itu yang pertama. Wariskan. Sama tim. Jadi kita jadi ya kayak aku nih sebenarnya tipikal orang ya mungkin ketemu banyak orang itu mudah gitu ya. Maksudnya aku cepet gampang kalau mau ketemu orang ngobrol. Cuman untuk jualan itu aku nggak bisa teman-teman. Nah jadi dengar dari Lady Diana ya bisa kita ngembangin tim dari bisnis ini juga gitu. Nah bisa kita menghasilkan juga dari ya kita bantuin orang lain karena memang nah itu yang bikin aku jadi tertarik karena memang aku ini tipikal orang yang memang oh ya udah kalau orang lain bisa dapat juga ya aku lebih seneng gitu. Nah, makanya oh ini salah satu bisnis yang memang aku bisa selain ya nggak perlu harus bantuin uang gitu ya. Bantuin dia untuk dapat menghasilkan uang juga itu sesuatu yang bagus menurut aku. Nah, makanya dari situ aku pikir wah ini bisnis kayaknya bagus juga gitu tanpa aku harus ya mungkin closing pribadi, jualan pribadi juga perlu tapi bukan dari cara itu juga aku bisa untuk menghasilkan, tapi dengan cara bantuin orang lain juga aku bisa menghasilkan. Bantuin orang. Nah, oke. itu yang bikin aku jadi kayaknya bisnis ini bagus untuk dijalanin. Gitu sih. Wow. Terjawab Koriko? Ya menarik banget ya teman-teman. Jadi intinya adalah karena apa? Lu suka bantu orang juga salah satunya ya. Wow, oke. Kasih tepuk tangan teman-teman. Oke. Boleh silakan kembali ke tempat ininya duduknya. Teman-teman, jadi gua wrap dikit hari ini teman-teman ya. Gue bersyukur banget sebenarnya teman-teman hari ini tuh gue bisa nyaksiin Sarah Krisna boleh sharing di depan kita semua di M3. Nah kenapa gue jujur gue juga sebagai leadernya mereka tuh banyak belajar dari mereka juga teman-teman. Terutama tentang apa? Tentang gimana sih kita berkomitmen di bisnis Prudential ini. Karena kalau gue sih pribadinya tiba-tiba teman-teman ya, gue tuh orang yang penuh banyak pemikiran. Kadang gue suka aduh gue takut nih kalau misalnya gue ketemu orang ini kalau mereka itu nggak mau gimana ya. Nah tapi ketika gue ada Sarah Krisna di tim kita belajar bahwa wah gue perlu naik level nih. Mereka aja berani ketemu orang, mereka aja berani melakukan segala cara untuk di bisnis sama mereka teman-teman. So why not, kenapa kita hari ini semua yang hadir di M3 kita nggak melakukan segala cara untuk bisa biar apa bisnis kita bertumbuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, so teman-teman terakhir dari gue, mari kita ambil keputusan terbaik kita di hari ini teman-teman untuk apa? Untuk boleh yang mau calling day atau mau yang hari ini mungkin ketemu sama calon nasabah, boleh kita mulai ambil aktivitas masing-masing teman-teman semua. Karena apa? Ingat goal kita bukan di hari ini aja, bukan di Desember tapi akan terus lebih panjang untuk siapa? Untuk keluarga, untuk pasangan kita. Oke? Semangat teman-teman.